Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ishak SEI MEI selaku dosen pembimbing mata kuliah Tafsir Maudhu'i. Kami dari kelompok 11 ingin memaparkan materi mengenai riba dan bunga bank dan apa implikasinya bagi perekonomian. Eh, saya Adapun saya sendiri atas nama Rival dengan NIM 2004 010104, dan juga teman saya yakni saudari Nadia Pratiwi dengan NIM 2004 010090. Baik, langsung saja. Adapun larangan riba, perlu kita ketahui pengertian riba itu sendiri adalah biaya tambahan yang diisyaratkan saat pengembalian harta pokok dan biaya tambahan yang dibebankan sebab keterlambatan dalam pengembalian atau sebab adanya permintaan penangguhan dalam pembayaran. Larangan terhadap riba dalam ekonomi Islam telah banyak dibahas para ulama dan ilmuwan Islam sepanjang sejarah. Nah, adapun menurut Profesor A.M. Sedik menyebutkan bahwa ada 4 alasan sebab pengharaman riba dalam ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi ribawi telah menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat, terutama bagi para pemberi modal yang pasti menerima keuntungan tanpa mau tahu apakah para peminjam dana tersebut memperoleh keuntungan atau tidak. Kalau para peminjam dana mendapatkan untung dalam bisnisnya, maka persoalan ketidakadilan mungkin tidak akan muncul. Namun bila usaha bisnis para peminjam modal bangkrut, para peminjam modal juga harus membayar kembali modal yang dipinjamkan dari pemodal plus bunga pinjaman. Nah, dalam keadaan ini para peminjam modal yang sudah bangkrut seperti sudah jatuh tertimpa tangga. Nah, bukankah ini sesuatu yang sangat tidak adil? Kemudian selanjutnya itu sistem ekonomi ribawi juga merupakan penyebab utama berlakunya ketidakseimbangan antara pemodal dengan peminjam. Nah, keuntungan besar yang diperoleh para peminjam juga biasanya terdiri dari golongan industri besar. Nah, hanya diharuskan membayar pinjaman modal mereka plus bunga pinjaman dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan miliaran keuntungan yang mereka peroleh. Padahal para penyimpan uang di bank-bank adalah umumnya terdiri dari rakyat menengah ke bawah. Nah, ini berarti bahwa keuntungan besar yang diterima para konglomerat dari hasil uang pinjamannya tidaklah setimpal dirasakan oleh para pemberi modal yang umumnya terdiri dari masyarakat menengah ke bawah. Kemudian yang ketiga, sistem ekonomi ribawi akan menghambat investasi. Maksudnya ialah ketika sistem ekonomi ribawi akan menghambat investasi karena semakin tingginya tingkat bunga dalam masyarakat, maka semakin kecil kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi. Masyarakat akan lebih cenderung untuk menyimpan uangnya di bank-bank karena keuntungan yang lebih besar diperoleh akibat tingginya tingkat bunga. Kemudian yang keempat, yaitu bunga dianggap sebagai tambahan biaya produksi bagi para bisnismen yang menggunakan modal pinjaman. Biaya produksi yang tinggi tentu akan memaksa perusahaan untuk menjual produknya dengan harga yang lebih tinggi pula. Nah, melambung tingkat harga pada gilirannya akan mengandung terjadinya inflasi akibat semakin lemahnya daya beli konsumen. Semua dampak negatif sistem ekonomi ribawi ini secara gradual tapi pasti akan mengkeropos sendi-sendi ekonomi umat, sehingga krisis ekonomi tentunya tidak terlepas dari pengadopsian sistem ekonomi ribawi seperti disebut sebelumnya.
Kemudian adapun larangan riba dalam Al-Quran dan hadis yang membahas tentang riba, yang pertama terdapat pada Quran surah Ar-Rum ayat 39, yang mana berbunyi, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Ada ada juga terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 160 sampai 161, dan juga terdapat dalam Quran surah Al-Imran ayat 131. Nah, selain dalam Al-Quran, ada juga beberapa hadis yang menjelaskan tentang larangan riba, yaitu hadis riwayat Bukhari nomor 2084, di mana yang berbunyi, diriwayatkan oleh Aun bin Abi Juhaifa, ayahku membeli seorang budak yang pekerjaannya membekam, mengeluarkan darah kotor dari kepala. Kemudian ayahku memusnahkan peralatan bekam si budak tersebut. Aku bertanya kepada ayah mengapa beliau melakukannya. Kemudian ayahku menjawab bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menerima uang dari transaksi darah anjing dan kasab budak perempuan. Beliau juga melaknat pekerjaan penato dan meminta ditato, menerima dan memberi riba, serta beliau melaknat para pembuat gambar. Hadis riwayat Bukhari nomor 2084, dan juga terdapat dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2034 dan juga hadis riwayat Muslim nomor 2971. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Nadia Pratiwi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bunga bank. Bunga bank merupakan tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Kemudian, apakah bunga termasuk riba? Ada dua pendapat. Yang pertama, menurut ijma ulama di kalangan semua mazhab fikih, bahwa bunga dengan segala bentuknya termasuk kategori riba. Dan kedua, pendapat yang menyatakan bahwa bunga tidak termasuk kategori riba. Ada beberapa hal yang menjadi masalah kontroversial seputar bunga, yaitu yang pertama, persoalan tingkat bunga. Pada tingkat yang wajar maka bunga dibolehkan, namun tingkat bunga sangat subjektif, tergantung pada waktu, tempat, jangka waktu, jenis usaha, dan skala usaha. Aspek ini juga terdapat pada ayat pelarangan riba tahap ketiga yang termasuk yang terdapat pada Quran surah Ali Imran ayat 130, merupakan ayat pertama yang menyatakan secara tegas terhadap pengharaman riba bagi orang muslim. Yang kedua, yaitu adanya pembenaran unsur bunga dengan cara apapun sebagai kompensasi atas terjadinya inflasi, dan ini merupakan pendapat umum yang diadopsi dari teori Agio. Namun argumen ini lemah ketika adanya suku bunga yang lebih tinggi dari inflasi yang diperkirakan, atau tingkat inflasi dapat mencapai 0 atau negatif deflasi. Yang ketiga yaitu konsep marginal utility, yaitu konsumsi menurun menurut waktu. Artinya unit konsumsi di masa yang akan datang memiliki nilai guna yang lebih kecil dibanding dengan nilai guna saat ini. Konsep ini muncul sebagai akibat dari proses perbandingan antara nilai guna pada masa sekarang dengan masa yang akan datang, tidak selalu meningkat. Untuk marginal utility di masa yang akan datang tidak selalu lebih meningkat, rendah. Yang keempat yaitu konsep yang memandang bunga sebagai sewa. Pendapat ini ditentang kebanyakan pakar ekonomi muslim, sebab menurut mereka istilah sewa
untuk yang tidak relevan, sebab sewa digunakan hanya untuk benda yang diambil manfaatnya tanpa kehilangan hak kepemilikannya. Sedangkan pada kasus meminjamkan uang, manfaat diperoleh tetapi kepemilikan terhadap uang hilang. Yang kelima yaitu pembenaran bunga atas dasar darurat. Salah satu unsur penting dalam perekonomian adalah bank, yang di dalamnya terkandung sistem bunga. Bunga bank yang dianggap sama dengan riba akan sulit untuk dihentikan, karena jika bank dilarang akan menimbulkan kemacetan ekonomi. Oleh karena itu dapat dikatakan kondisi semacam ini adalah darurat, yaitu membolehkan yang dilarang atas dasar darurat sehingga tercipta suatu sistem yang tidak menimbulkan kemacetan ekonomi. Dampak implikasi bagi perekonomian. Para ekonomi yang tertarik dengan sistem perbankan Islam meragukan dan kerap kali bertanya bagaimana mekanisme operasional suatu sistem keuangan atau bekerja tanpa adanya variabel terpenting, yakni bunga. Padahal dampak yang ditimbulkan sangat beragam sebagaimana dianalisis para ahli, yaitu yang pertama akar penyebab krisis keuangan. Penerapan suku bunga sebagai alat indirect screening mechanism dalam sistem perekonomian gagal menjalankan fungsinya. Beberapa pakar ekonomi menganalisis hal tersebut seperti Mulsdown, Siddiq, Chopra. Mereka menyatakan bahwa perekonomian yang tertumpu pada suku bunga akan menyebabkan terjadinya misalokasi resource yang pada gilirannya akan mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian. Yang kedua yaitu terjadinya decoupling sektor real dan sektor moneter. Suku bunga juga merupakan sumber permasalahan yang mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian, karena bunga merupakan instrumen yang menyebabkan ketidakseimbangan antara sektor real dan moneter. Sebab jika dianalisa bagi seorang yang mempunyai aset sebesar 1 miliar, dia dihadapkan pada dua alternatif pilihan: investasi dengan deposito di bank dengan bunga 10% setahun, atau investasi di sektor real yang menjanjikan return sebesar 10% per tahun. Secara rasional tentu orang tersebut akan memilih deposito karena pilihan yang kedua lebih memberikan kepastian return dan telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan investasi di sektor real masih ada unsur kegagalan dan unsur uncertainty. Baik, yang terakhir yaitu terjadinya konglomerasi kekayaan dan kesenjangan ekonomi. Bunga sebenarnya merusak rasionalitas keadilan sosial, dan Umar Chopra menyatakan suku bunga cenderung menjadi hal yang sangat menyesatkan dan mencerminkan diskriminasi antara yang kaya dan miskin. Yang kaya semakin berpeluang untuk mendapatkan kredit karena tidak semua orang mampu membayar tingkat bunga pinjaman, dan hanya mereka yang mampu membayar hutang beserta bunganya saja yang mempunyai akses ke bank, dan disinilah terjadi diskriminasi penyaluran dana dan diskriminasi akses. Di sini yang dimaksud adalah nasabah utama, dan menurut Thomas Yuanto mereka adalah para konglomerat, perusahaan penanam modal asing, dan perusahaan keluarga yang besar, sehingga yang kaya mendapatkan hak-hak istimewa untuk memobilisasi dana, dan karenanya ia memiliki pengaruh pada perekonomian dan perpolitikan. Terkonsentrasinya kekayaan pada segelintir orang atau golongan inilah yang menyebabkan mereka bertambah kaya, dan ini bukan karena mereka semakin terampil atau karena kepintarannya, tetapi mereka memperolehnya dari hasil pranata bunga. Dengan kekayaan tersebut mereka memiliki kekuatan dan dengan kekuatan sehingga mereka memiliki kesempatan yang lebih besar. Mungkin itu pemaparan materi saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.